Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Muhammad Gunam ingin dari kelas 2D3 ingin mempresentasikan materi tentang rapat dan perjalanan dinas. Rapat yaitu suatu media komunikasi langsung yang dilakukan oleh sejumlah orang dengan tujuan untuk memecahkan masalah, mengambil keputusan melalui musyawarah kelompok untuk mencapai mufakat. Jenis rapat yaitu rapat penjelasan, yaitu rapat yang dilaksanakan untuk memberikan penjelasan kepada peserta rapat. Rapat pemecahan masalah, rapat yang dilaksanakan untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Rapat perundingan ialah jenis rapat yang dilakukan untuk merundingkan suatu perselisihan atau mencari jalan tengah agar tidak merugikan pihak yang berselisih. Rapat formal atau resmi, rapat yang diselenggarakan untuk membahas masalah-masalah yang sangat penting yang mengatur kelancaran jalannya rapat. Rapat informal atau tidak resmi, rapat yang diadakan berdasarkan perencanaan yang formal. Rapat ini memerlukan persiapan istimewa, biasanya dilakukan untuk mendiskusikan suatu hal yang terjadi secara tiba-tiba. Rapat terbuka, yakni rapat yang dihadiri oleh semua anggota dan materi yang dibahas bersifat rahasia. Rapat tertutup, rapat yang dihadiri oleh peserta rapat tertentu dan masalah yang dibahas masalah rahasia. Rapat terbuka, rapat yang dihadiri oleh semua anggota dan materi yang dibahas tidak bersifat rahasia. Rapat mingguan, rapat yang diadakan seminggu sekali, biasanya membahas masalah yang bersifat rutin. Rapat bulanan, yaitu rapat yang diadakan sebulan sekali, membahas masalah yang terjadi selama sebulan yang lalu. Rapat semesteran, rapat yang diadakan 6 bulan sekali, yang membahas masalah selama 6 bulan yang lalu dan program selanjutnya untuk 6 bulan ke depan. Rapat tahunan, rapat yang diadakan setahun sekali, contohnya rapat dewan komisaris. Rapat rutin ialah rapat yang ditentukan waktunya, contohnya rapat mingguan. Rapat insidental ya rapat yang tidak terjadwal, biasanya membahas masalah yang bersifat penting dan mendadak yang harus diselesaikan bersama. Tujuan rapat menyampaikan satu atau beberapa informasi. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk jika penyampaian informasi tidak dilakukan secara langsung melalui rapat, maka dikhawatirkan menimbulkan persepsi bagi pegawai atau karyawannya. Melibatkan beberapa orang yang memiliki kemampuan tertentu untuk memecahkan masalah yang dihadapi sehingga masalah yang dihadapi dapat segera diatasi. Persiapan sebelum rapat, pertama berdiskusi dengan pimpinan. Anda harus melakukan dengan berbincang dengan pimpinan mengenai rapat yang berlangsung besok, mengetahui materi yang akan dibahas pada saat rapat, memastikan agenda rapat berjalan dengan baik. Kedua, mencari ruangan untuk rapat. Setelah mengetahui informasi dari pimpinan mengenai ruangan untuk rapat, maka waktunya melakukan reservasi. Apabila rapat dilakukan di kantor, pilih ruangan yang sesuai dengan kapasitas peserta rapat yang aman dan nyaman. Bila peserta yang hadir petinggi perusahaan atau klien penting, pesanlah ruangan terbaik di luar kantor, misalnya di hotel, agar mereka merasa dihargai dan merasa bahwa rapat tersebut sangatlah penting. Persiapan sebelum rapat, menyiapkan dokumen. Ketiga, dokumen. Sebagai seorang sekretaris, sudah menjadi tugasnya untuk menyiapkan dokumen yang dibutuhkan pimpinan untuk rapat, memastikan materi sudah siap dalam bentuk PowerPoint dan berbagai kebutuhan pimpinan lainnya. Selain dokumen, mungkin Anda perlu berinisiatif untuk membawakan kebutuhan pribadi, misalnya parfum dan air mineral, agar penampilan pimpinan agar tetap terlihat segar dan wangi. Memastikan semua peserta hadir. Tugas sekretaris selanjutnya memastikan bahwa agenda dapat berjalan sesuai rencana. Semua peserta hadir. Untuk mengetahui bahwa peserta siap menghadiri rapat pada sehari sebelum rapat, Anda perlu menyiapkan email formal kepada peserta rapat, gunanya sebagai pengingat, juga meminta konfirmasi apakah mereka hadir atau tidak. Yang kedua, pengelolaan perjalanan dinas. Sekretaris diberi kepercayaan oleh pimpinan untuk menyelesaikan tugasnya sebagai sekretaris secara baik dan benar. Bila pelimpahan wewenang ini dapat dilaksanakan dengan baik, maka pimpinan dapat memusatkan konsentrasinya pada pengawasan perencanaan perusahaan.
Langkah-langkah mengatur perjalanan dinas: pertama, merencanakan perjalanan; yang kedua, mempersiapkan daftar perjalanan; yang ketiga, mempersiapkan dokumen perjalanan; yang keempat, mempersiapkan transportasi; yang kelima, mempersiapkan akomodasi. Macam-macam dokumen perjalanan: dokumen internal, surat tugas, surat perintah perjalanan dinas; dokumen eksternal, kartu tanda penduduk, paspor, fiskal, visa, exit permit, sertifikat kesehatan, tiket pesawat terbang, akomodasi hotel. Mempersiapkan daftar perjalanan: pertama, mengetahui rencana perjalanan pimpinan. Sekretaris harus mengetahui tujuan dan rencana perjalanan pimpinan, termasuk acara kegiatan pimpinan, baik dengan cara bertanya atau mempelajari surat yang berkaitan dengan acara pimpinan di luar negeri. Kedua, mempelajari timetable pedoman dari airlines meliputi perbedaan waktu apabila perjalanan ke luar negeri. Ini diperlukan untuk menyusun jadwal kegiatan pimpinan selama pimpinan melaksanakan perjalanan dinasnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.